Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Qala Rasulullah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Para alim ulama, asatidah yang dimuliakan Allah, juga dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah yang insya Allah tahun 2025 diundang oleh Allah untuk menjadi tamu yang istimewa. Semoga yang pertama Allah memberikan kesehatan pada kita semua, memberikan keselamatan, rahmah serta keberkahan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, kepada handetolan, pada para pengikut yang setia, yang insya Allah nanti pada akhir zaman atau hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah amal syuhada calon haji tahun 2025 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi dalam rangka melanjutkan materi-materi manasik, latihan demi latihan, satu tahap demi tahap, termasuk pula Bapak Ibu ketika di Mekah maupun di Madinah itu nanti juga manasik. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan. Nanti Bapak Ibu, mohon maaf ini nanti kami sambil berdiri, kadang duduk gitu ya. Mohon maaf sekali. Materi hari ini adalah keluar atau kita ketika meninggalkan kota suci Haramain, dua tanah suci, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jadi sebelumnya mohon izin ta'aruf, saya Mulyono, ya jenenge wong Jawa ya, beda sama teman saya Ustadz Sinwan Nahari ya, itu kan beda lagi. Ini Ustadz Sinten Bapak? Husain. Ustadz Syekh Husain. Ustadz Syekh Husain. Kemarin juga yang dari sana Ustadz Syekh Husain Baraja. Ya bagus. Subhanallah. Jadi senang sekali kami dari Kartosuro, Bapak Ibu mungkin yang ada yang dari Kartosuro. Kemudian status kami pendidik, jadi di SMA Banding 1. Di sini ada teman kami, sahabat kami, Ustadz Sinwan Nahari. Ini guru bahasa Inggris, tapi terkenal dengan guru PAI. Pak Sinwan ini terkenal dengan guru agama. Di tempat kami juga ada guru olahraga, Pak Ali Mazhar, guru olahraga, tapi juga terkenal guru agama. Bahkan saya guru agama, malah kalau ditanya orang ini kayak guru BK ya, gitu. Jadi alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini kami senang sekali dan mohon maaf baru bisa bergabung hari ini, karena tahun 2019 kami diundang oleh Allah dengan amal syuhada. Kemudian 2020, 2021, 2022 kami kecelakaan, ini patah, sini retak.
kemudian diganjar lagi sama Allah. Jadi tahun 2023 tepatnya 14 April 2023 itu kena stroke. Jadi habis itu kan praktis vakum gitu. Tadi ke sini juga diantar sama istri, meskipun kalau ke sekolah itu kami sudah bisa mengendarai gerobak sendiri itu mulai dari Januari 2024 kemarin. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang diganjar oleh Allah ini, musibah ini menjadi pahala dan barokah. Jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit, ya kita harus sabar, kemudian tawakal, dan satu lagi ikhlas gitu. Bapak Ibu, nanti ketika panjenengan ini, alhamdulillah kami kemarin juga habis pulang dari umroh itu, jadi masih gundul nih. Jadi dengan satu rombongan Bapak Ibu, satu rombongan, satu regu dari amal suhadah. Jadi berjumlah kemarin ada 30. Kemudian ini Ustadz Fajar dengan 70 jamaah tidak sana lagi. Nah gitu. Jadi semoga nanti kebersamaan kekeluargaan ini tidak hanya di jamaah ini top terus, tapi habis kondur haji selesai tidak. Tapi masih ada rangkaian berikutnya, yaitu Bapak Ibu ada pengajian-pengajian, mungkin bisa 1 bulan sekali. Kemudian ada regu juga, nanti kan ada karom, ada regu sih Bapak Ibu. Nanti bisa satu regu. Kalau satu regu biasanya ada 12 gitu, dan 12 sampai 14 kan ya, alhamdulillah satu regu itu bisa aktif gitu. Ya ada yang kadang-kadang giling-giling sekali lah Bapak Ibu. Ada healingnya itu seperti yang di Windan itu kan bisa bagus itu. Jadi satu kita ke sana kemari senang-senang, tapi habis itu ada ide kok yo healing-healingnya orang ger neng pantai, orang ke pegunungan itu aja, tapi sesekali kita juga ke Mekah. Nah akhirnya nabung semua mereka, satu RT itu semuanya bisa berangkat. Alhamdulillah, semoga nanti Bapak Ibu hajinya ini mungkin dengan suami istri, besok ketika umroh bisa dengan keluarga. Allahumma amin. Bapak Ibu, menjejakkan kaki di tanah suci Mekah itu adalah impian bagi setiap umat Islam. Semoga impian itu bukan hanya mimpi saja, boleh diawali dari mimpi, tapi harusnya diwujudkan gitu. Nah, ketika di di sana, apa yang mereka lakukan atau apa yang kita lakukan? Karena kita diberi kesempatan oleh Allah bisa ke tanah suci, 2 tanah suci yaitu Haramain di Makkah dan Madinah itu. Gitu. Kita banyak hal yang kita lakukan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh itu. Sebelum memasuki kota Mekah, maka kita memohon pada Allah untuk diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Juga diberikan kesehatan karena diberi kesempatan oleh Allah. Itu yang utama. Jadi ke sana kita memohon dulu. Nah, ketika sudah di sana sudah melakukan rukunnya, kemudian syaratnya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya sudah terpenuhi, baik itu wajibnya, sunnah-sunnahnya, maupun bisa meninggalkan larangan-larangannya, maka insya Allah ibadah kita yang sudah dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah Bapak Ibu jamaah semua mabrur, diterima gitu. Nah kemudian ketika kita meninggalkan kota suci Mekah dan Madinah, maka harapan kita apa? Kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan kesempatan kepada kita semuanya setelah melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Jadi kita bersyukur pada Allah karena agar supaya kita bisa kembali ke tanah suci itu lagi. Kalau kayak gitu itu rasanya mantap. Rasanya pengen terus tinggal di sana. Tapi untuk mukimin, untuk tinggal di sana biayanya juga berat. Karena teman kami, orang tua salah satu murid kami tinggal di Jeddah. Satu bulannya itu 400 real. Itu biaya pajak untuk mukimin tinggal di sana. 400 real. Jadi cukup besar. Kalau dirupiahkan, 1 rupiah kalau sekarang misalkan dihitung dengan 4.000, kalau 2019 masih 4.000. Kemarin kita ke sana lagi sudah beda lagi, 4.850 untuk tukar real itu. Ya semoga nanti dengan presiden yang baru nilai rupiahnya menguat, kemudian bisa ya lebih murah lah gitu ya Bapak Ibu. Kita karena 3 menteri sekali menteri ini 3 periode ini kan langsung ganti naik kan gitu. Pak Yakul ini kan mulai dari 2022 aja Bapak Ibu. 2022 ada lagi karena 2019 terakhir kami waktu itu masih ragil, belum ada adik yang di sini gitu. Kemudian 2020, 2021, 2022 itu kan Covid ya Bapak Ibu. Nah setelah itu ada lagi biayanya sudah naik. Dari kami waktu itu 36 naik menjadi 39, naik lagi menjadi 40 sekian. Sekarang nanti berapa belum tahu gitu. Dan 2019 itu kami masih di gelombang pertama. Nah setelah itu 2022, 2023, 2024 masuk gelombang ketiga. Harapannya di tahun ini nanti masuk gelombang pertama lagi nih Bapak Ibu. Kalau gelombang pertama berarti mulai dari Mekah, dari sini terus mendarat di King Abdul Aziz, kemudian langsung ke Madinatul Munawwarah. Tapi kalau gelombang 2 dari sini ke Jeddah, ke Mekah dulu. Kemudian kalau kita di gelombang pertama nanti Bapak Ibu terkena damnya senilai sekitar 350 sampai 500 real. Itu. Dan nanti pengembalian dari ONH yang Bapak Ibu sampaikan itu akan dikembalikan sekitar, kalau waktu kami waktu itu sekitar 1.600 real. Itu kalau yang sini agak berkurang lagi ya Ustaz. Jadi ya semoga Allah memberikan yang terbaik untuk semuanya, kata Bapak Ibu. Dan nanti kalau kalau yang pertama ini kita akan meninggalkan kota suci Mekah. Nanti ya disisihkan waktu setiap hari, orang hitung ya kalimatnya, orang hitung 1 baris dibaca berulang-ulang itu. Jadi Allahumma baituka, itu apa ini kalau Allahumma inna duka ini setelah duka ini Allahumma baituka itu kan mudah itu. Jadi pelan-pelan 1 baris. Kalau ini kita penggal dulu, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummal baitu baituka. 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 Allahumma baitu baituka. Ibu-ibu. Allahumma baitu baituka. Bapak. Allahumma baitu baituka. Bersama. Allahumma baitu baituka. Wal abdu abduka. 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 Ibu-ibu. Wal abdu abduka. Bapak-bapak. Wal abdu abduka. Dari depan. Allahumma baitu baituka. Wal abdu abduka. Pejamkan mata. Allahumma baitu baituka. Wal abdu abduka.
Bapak Ibu? Insyaallah mudah. Allah bahasa kalau nggak ke sini masih muda Bapak Ibu. Kalau tidak diamalkan nanti lupa gitu. Sebelum saya lanjutkan, ada apa namanya khalifah yang luar biasa, Abdul Aziz itu. Kemudian waktu menghafalkan satu hadis, pembantunya, khodamnya itu apa namanya menyuguhkan hidangan, minum sama snack istilahnya begitu. Kemudian habis itu menghidangkan lagi makanan yang lain sampai 5 kali. Tapi khalifah ini masih menghafalkan satu hadis yang tidak terlalu panjang, hadis tentang niat. Kemudian pembantunya sampai protes, tanya, ya khalifah, saya mondar mandir sudah setengah jam, tapi khalifah masih menghafalkan. Saya yang mondar mandir saja sudah hafal, kok masih dihafalkan? Terima kasih. Jawabannya khalifahnya begitu sama pembantunya. Kemudian beliau masih terus menghafalkan. Akhirnya 1 pekan kemudian ada tamu. Kemudian khalifah ini menyampaikan hadis itu. Sebelum disampaikan, khodamnya atau pembantunya tadi datang. Sini. Apa yang sudah kamu hafal? Hadis tentang niat, sampaikan pada mereka. Anak abi lupa, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Apakah itu Al-Quran, hadis itu dihafalkan mudah, tapi juga mudah hilang kalau tidak diamalkan. Itu jadi intinya itu. Maka apa yang sudah kita baca, kalau itu ayat yang kita mungkin hafalkan, misalnya apa namanya surat apa namanya misalkan Al-Ghasyiyah, ya setelah hafal dipraktekkan di dalam sholat. Nah tentu saja ini nanti setelah Bapak Ibu itu sholat dibaca, baik setelah sholat wajib atau fardu maupun setelah sholat sunnah, sehingga bacaan panduan-panduan yang dari amal syuhada terkait dengan tuntunan manasik haji dan umroh ini nanti akan bisa di sana, kan di sana lebih banyak mandirinya Bapak Ibu, lebih banyak mandirinya. Nanti Bapak Ibu, Bapak dan Ibu bersama gandengan terus. Loh Pak, boleh Pak? Boleh, kalau itu suaminya sendiri, kecuali kalau suaminya orang. Nah iya, nah itu masalah gede ya gitu ya. Suami istri ya sudah terus gandengan gitu. Jadi satu kelompok, satu rombongan, satu regu, satu bulan. Nanti kalau satu jamaah, di sana itu ribuan bahkan jutaan Bapak Ibu. Ketika nanti di kelompok-kelompok tertentu memang kita itu jamaahnya amal syuhada semua. Kemudian dari Solo ada jamaah mandiri, kemudian ada Aisyah, kemudian ada yang lainnya begitu. Tapi kalau sudah tawaf itu kadang-kadang muncul. Karena pada waktu itu saya juga pernah punya pengalaman sedikit. Waktu mau tawaf pamitan, tawaf wada, itu ternyata ada seorang ibu yang dari Jepara, baru 4 putaran lututnya kram. Kemudian ibu itu minggir, kemudian dibawa askar tentaranya. Sama kemudian askar itu bicara sama kami. Kebetulan saya pas sama bareng istri itu tolong dibantu ibu ini. Akhirnya saya tanya, Bu, sudah berapa putaran, rombongannya mana? Kami belkan karomnya. Ternyata karomnya sudah di hotel Bapak Ibu. Nah, insya Allah amal syuhada tidak begitu, insya Allah. Luar biasa kekeluargaan kita. Di sana kajian-kajiannya luar biasa juga. Jadi menarik, apakah itu dengan Ustadz Harno, apakah dengan Ustadz Miftah maupun Ustadz yang lain yang mendampingi nanti Bapak Ibu jamaah, luar biasa betul, kami merasakan itu. Ya intinya sampai sekarang kami juga masih bergabung. Akhirnya kan tanya bla 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 gitu.
ternyata ibu ini belum juga dahar. Kami panggilkan petugas haji dari Indonesia. Ada seorang mbak itu yang dari Sragen. Kebetulan beliau juga bawa makanan, dikasihkan makanan sama ibu. Ibu ini sudah belum minum. Saya minta istri saya tolong ambilkan air zam-zam diminum. Kita tuntut Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Langsung lagi Bapak Ibu. Itu ketika nanti Bapak Ibu habis tawaf habis tawaf, sholat 2 rakaat, setelah itu menghadap ke arah Hajar Aswad, kemudian Bapak Ibu minum air zam-zam. Sebelum itu doa dulu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu tambahkan doa yang lain. Karena air zam-zam itu tergantung dari yang mau meminumnya. Itu tambahkan. Ketika kami kemarin ke sana umroh, ya alhamdulillah ini insya Allah menambah kesehatan lagi, segala sesuatunya. Rasanya itu kalau udah kesana itu nggak pengen pulang rasanya, tapi akhirnya ingat pekerjaan. Ingat pekerjaan, karena ketika di sana los, pokoknya untuk ibadah. Bapak Ibu nanti niatkan agar supaya di sana satu sehat, kemudian dahannya adanya enak dan enak tenang. Enak dan enak tenang, enak banget. Wes, jangan sampai kalimatnya yang lain. Itu karena ngapunten ada jamaah, alhamdulillah bukan dari kita. Iki kok masih doi-doi koyo nek lantung bahasane ya. Nek basa Jawa singkat. Akhirnya apa Bapak? Selama di sana beliau tidak kerso dahar. Kenapa? Karena itu di batin sendiri. Yang di dalam hati saja sudah dikabulkan oleh Allah. Maka di sana itu bekalnya kita adalah istighfar. Dan di mana aja perbanyak istighfar. Kalau tingkat keimanan yang terendah itu adalah menyingkirkan duri atau onak atau batu yang di tengah jalan atau yang menghalangi di jalan. Tingkat keimanan yang tertinggi adalah qauluhu la ilaha illallah. Itu. Maka di saat di sela-sela kita mengucapkan la ilaha illallah itu kayaknya tidak terlihat oleh orang lain. Beda sama astagfirullah, semuanya katut atau semua ikut bergerak. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kesannya itu ya diam gitu. Padahal kita ada kalimat yang luar biasa. Sehingga ketika Allah mencukupkan amal kita, kita bisa husnul khotimah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2019 Syekh Mbah Maimun, yang kita kenal Mbah Maimun, pas meninggal di hari Selasa. Hari Senin sorenya di atas Ka'bah itu terjadi pasir yang begitu luar biasa. Malam Selasanya hujan jam 3 pagi. Kami berangkat dari Karom, kami di Kiswah 1 di Jawa, berjalan itu sekitar 850 meter. Itu sudah langsung gate umroh begitu. Langsung masuk dan langsung masuk ke Ka'bah. Jalan sekarang apalagi sudah landai sekali, enak banget. Kesini terus tambah enak sekali. Kemarin itu waktu itu masih luas sekali halamannya, sekarang sudah hotel-hotel semakin mendekat. Jadi masjidnya sudah diperbanyak, diputarkan lagi. Jadi nyaman banget. Jadi di sana jangan dibayangkan nanti suhunya, pokoknya di luar panas, tapi di dalam dingin. Sedingin hati Bapak Ibu semuanya. Jadi ibu ini tadi akhirnya kami hubungkan sama petugas yang sudah dibantu
Mbak, ini ibu ini baru 4 putaran. Nanti setelah itu ditambahkan selesai baru diantarkan ke hotelnya. Makasih, baru setelah itu kami lanjutkan untuk toa. Alhamdulillah toa kami akhirnya diikuti sama orang-orang yang lain. Karena ketika putaran mulai dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ketika itu kan satu ada multazam, ya, sebelum sampai ke maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, maqam itu apa? Kuburan. Oh, apa? Alhamdulillah. Tapi makam itu makam loh, Pak. Ini makam, beda sama makam itu telapak kakinya Ibrahim. Nah, watak itu maqami Ibrahim sholat. Nah, itu dibaca. Setelah itu melintasi apa yang dibaca? Melintasi makam Ibrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, itu dibaca. Kemudian doa lagi bebas. Sesuai panduan itu juga boleh. Tapi kalau sesuai panduan ibu, bapak ibu itu membaca gini, ketabrak-tabrak. Karena jamaahnya banyak. Kalau tidak bisa membaca, tidak hafal, ngomong itu nggak baca aja nggak apa-apa, bapak ibu. Bapak ibu baca aja, Robbana atina fid dunya hasanah terus gitu, sah. Jadi kalau bapak ibu yang sudah terbiasa dengan hafalan-hafalan, silahkan itu dihafalkan. Yang paling utama dibaca artinya dulu, bapak ibu, artinya dulu, sehingga kalau ada yang kurang atau yang tidak hafal hilang itu artinya paham, artinya boleh. Kami kemarin waktu putaran pertama setelah itu ya yang pertama tak putarannya Allahumma firli andongake wong tuaku sik Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi saya, kemudian anak saya lagi ibu, istri, anak saya, anak gitu. Pak, wes sampai aja, wes pokoknya tak deng Pak, kalimatnya tak deng Pak, wes bal-balan oleh ya. Karena kami dengan anak kemarin umrohnya, jadi wes santai. Nah, ketika kita baca, paham artinya udah, nanti bapak ibu banjir air mata, ya. Jadi itu sebagai bentuk kita, permohonan kita kepada Allah, semoga Allah mengabulkan apa yang kita amalkan selama di sana. Sehingga mabrurnya nanti khalidina fiha abadan. Ingat ya Bapak Ibu, dijaga kemabrurannya setelah haji, bukan hanya pada saat di sana, di tanah suci di Mekah itu seperti satu kali sholat itu 100.000 kali sholat di tanah air. Itu jadi luar biasa. Masih hafal ya Bapak Ibu? Mulai dari Allahumma baituka wal abdu abduka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allahumma baituka wal abdu abduka. Lagi, Allahumma baituka wal abdu abduka. Kami tambah nih Bapak Ibu. Wa banu abdika Wa banu abdika wa banu abdika wa banu abdika wa banu abdika. wa banu abdika Ibu-ibu, bapak-bapak, wa banu abdika. dari depan semua. Allahumma baituka wal abdu abduka wa banu abduka wa banu abdika. Lagi, wa banu abdika Wa banu abdika wa banu abdika wa banu abdika wa banu amatika wa banu amatika wa banu amatika wa banu amatika wa banu amatika. wa banu amatika. Dari depan, Allahumma baituka wal
wa banu abdika wa banu amatika hamaltani 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 ala ma sakhartali Alama Sakhartali hamaltani ala ma sakhartali Hamaltani Alama Sakhartali ibu-ibu hamaltani ala ma sakhartali bapak-bapak Hamaltani Alama Sakhartali semua Hamaltani Alama Sakhartali dari depan Allahumma baitu baituka wa abdu abduka wa banu abdika wa banu amatika hamaltani ala ma sakhartali min khalqika min khalqika min khalqika min khalqika min khalqika min khalqika ibu-ibu bapak-bapak min khalqika semua min khalqika dari depan Allahumma baitu baituka wa abdu abduka wa banu abdika wa banu amatika hamaltani ala ma sakhartali min khalqika. Alhamdulillah. Dari sini sudah ketok lancar senang. Ini kalau guru ngajar gitu Bapak Ibu ngapunten nggih. Ini kayak ngajar anak-anak. Ya memang harus begitu ya Tan. Apa namanya nanti mohon itu ya disisihkan waktu lah setiap saat Bapak Ibu pegang itu. Jadi apakah sesuai dengan profesi masing-masing. Nanti yang guru di sela-sela ngajar leren sholat duha itu diambil satu oh hari ini tugasnya khusus doa keluar dari makkah. Dekatkan dulu paling kita dibaca 2-3 kali nanti lagi karena ini masih berapa hari kira-kira bulan tanggal 1 Ramadannya itu 1 Maret insyaallah. Berarti Maret, April, Mei Ustaz ya. Kira-kira Mei Bapak Ibu nanti berarti maju. Kalau dulu kami masih 2019 itu masih Juni ya. Ya, udah Mei ya. Karena perbedaan hari miladiyah dan samsiah, Qamariyah dan samsiah itu 234 dan 354 dan 365. Jadi lumayan 10 atau 11 hari dalam 1 tahun. Maju lagi begitu. Nah ini sekarang sudah 1 Maret itu insya Allah sudah Ramadan. Ini sudah Rabiul Tsani Jumadil Tsani, Jumadil Akhir. Berarti tinggal sebentar lagi ini sudah tanggal 13 ya. 13 Bapak Ibu kalau mungkin ada yang puasa Yaumul Bid, nah itu kan bisa hari ini tanggal 13, 14, 15 ini Rabiul Akhir. Nanti habis itu Rajab. Rajab berarti persiapan, sudah mulai persiapan banyak hal terkait dengan Ramadan. Sya'ban, itu Sya'ban, habis itu Ramadan. Turunnya wahyu untuk perintah puasa itu di bulan Sya'ban, tanggal 2 Sya'ban. Itu. Kenapa kok tanggal 2 Sya'ban? Karena yang lainnya itu langsung perintah haji itu langsung besok haji langsung dilakukan. Puasa besok langsung dilakukan. Zakat besok langsung dilakukan. Hari ini wahyu turun, besok langsung dikerjakan gitu. Tapi untuk puasa masih diberi kesempatan 1 bulan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk persiapan. Ternyata begitu perintah puasa itu 2 Sya'ban disampaikan pada sahabat kemudian hari-hari berikutnya pada tanya, apa syarat puasa? Mulai kapan? Kemudian apa fadilahnya? Apa
yang membatalkannya, dan seterusnya sampai sunnah-sunnahnya semuanya dikaji. Maka ketika kita menjelang puasa ada istilah apa Bapak Ibu? Tarhib, ya kan? Itu kan biasanya kemudian pada ngumpul tuh ada jamaah-jamaah untuk persiapan puasa. Nah, itu ilmu-ilmu tentang puasa dikerjakan pada hari itu, pada bulan-bulan itu. Kemudian pada saat puasa tinggal dikerjakan. Kalau di masjid-masjid, di musola-musola kita, pada saat puasa baru dikerjakan. Disampaikan oleh dai-dai, imam-imam masjid, apa yang menjadi keutamaan puasa baru dibahas. Kemudian apa yang membatalkan puasa baru dibahas. Pada saat Ramadan itu seharusnya sebelum itu dibahas semuanya. Kemudian pada saat puasa sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan puasa. Masih ada sedikit waktu, kita lanjutkan lagi. Kalau hari ini tidak selesai, yang penting nanti Bapak Ibu lanjutkan sampai innaka ala kulli syai'in qadir. Itu nih Bapak Ibu. Berarti lagi selesai udah langsung dijujuk innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi yang paling awal dipahamkan dulu cara membacanya, panjang pendeknya, makhrajnya. Kalau sudah sesuai nanti dibaca berulang-ulang. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah itu tinggal dibiasakan setiap hari sidik-sidik itu aja sudah. Nanti lama-lama hafal sendiri. Maka para khalifah tadi kemudian menyampaikan karena apa? Dibaca sampai 300 kali. Kalau Imam Syafi'i baru umur 6 tahun sudah hafal Quran. Begitu dengar kayak gini langsung sudah nyantol dan sudah hafal. Nah kalau orang awam beda, belajar agamanya kadang ketika sudah usia di atas 50 misalkan, itu kan juga tidak mudah. Dan selama ada keinginan yang kuat, azam yang kuat, maka insya Allah akan mudahkan semuanya. Kemarin ada seorang ibu yang usianya 86, 3 tahun di Darut Tauhid di tempatnya Hakim itu hafal Al-Quran dari awal, dari nol, belum bisa baca, usianya sudah 86. Bapak Ibu ini yang 65 ada? Tidak ada. Semuanya di bawah 65 gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua ya. 70 ada? Di atas 70 ada? Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sehat Ibu, masih kelihatan 27. Nah, baru 27 itu. Karena di sana itu wah luar biasa. Yang sepuh-sepuh itu malah etes banget. Saya muda tambah etes. Ibu etes banget, saya muda tambah etes. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Mulai dari Allahumma baitu baituka sampai sakhartani sakhartali min khalqika. Dari sampai ini ya. Teruskan lagi, diulang dari depan dulu Bapak Ibu. Kita awali dari awal 3, 2, 1. Allahumma baitu baituka wal abdu abduka wa banu abdika wa banu amatika hamaltani ala ma sakhartani min khalqika hatta sayartani lagi fil biladika hatta sayartani fi biladika. Dari depan Allahumma baituka wal abdu abduka wa banu abdika wa banu amatika hamaltani
bini'matika wa balaghtani bini'matika wa balaghtani bini'matika hatta a'antani dari depan. Allahumma baituka wal abdu abduka wa banu abdika wa banu amatika amartani ala ma sahartani min khalqika hatta sayyartani fi biladika wa balaghtani bi ni'matika hatta a'antani ala qadai manasikika. Diulang lagi dari ala qadai manasikika. Ibu-ibu, qadai manasikika. Bapak-bapak, ala qadai manasikika. Fa in kunta radita anni fasdat anni ridon wa illa faminal ana qabla ayyan am baitika dari hada anum sirofi in adintani ghayra mustaqdirin bik wala bibaitika wala rohibin anka wala
wala ambaitika Allahumma 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 wala ambaitika Allahumma. Betul ya Bapak Ibu? Wa ambaitika Allahumma. Disambung boleh ya? Boleh. Disambung boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Biar nyaman. Wala ambaitika Allahumma Wala ambaitika Allahumma fa'ashibni fa'asibni fa'ashibnil afiyata fa'asibni al-afiyata fa'ashibnil afiyata fa'asibni al-afiyata fi badani fi badani fi badani fi badani fi badani fi badani wal ismata wal ismata wal ismata wal ismata wal ismata wal ismata fi dini fi dini fi dini fi dini fi dini fi dini wa ahsin min qalabi wa ahsin munqalabi wa ahsin munqalabi wa ahsin munqalabi warzuqni 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 ta'atak ta'atak ta'atakab ta'ataka ma'ab qaitani ma'ab qaitani ma'ab qaitani ma'ab qaitani ma'ab qaitani ta'ataka ma'ab qaitani ta'ataka ma'ab qaitani ta'ataka ma'ab qaitani ta'ataka ma'ab qaitani wajma'li 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 khairal akhirati khairal akhirati khairal akhirati khairal akhirati wad dunya wad dunya wad dunya wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. innaka ala kulli syai'in qadir. Baca sekali dari depan sih Bapak Ibu. 3, 2, 1. Allahumma al-baitu baituka wal abdu abduka wa banu abdika wa banu amatika amanani ala ma safartani min khalqika
dulu Bapak Ibu, ini cukup melelahkan, agak panjang ya. Kalau yang di Madinah pendek, di Madinah itu agak pendek itu. Tapi ya ini karena kalau ini gelombang 2 ya dimulai dari Makkah gitu. Tapi kita harapkan ya gelombang 1, gelombang 2 semua punya kelebihan luar biasa. Kalau gelombang 1 pada waktu itu kita 2019 itu kloter ke-12 tadi ya, kloter ke-12 itu di sana itu agak longgar. Jadi untuk tua wudhu, kemudian nanti tua sunnah dan seterusnya itu nyaman. Kemudian masih berdatangan lagi gitu. Untuk ke Raudhah waktu itu belum dibatasi, jadi masih masuk keluar. Kita banyak sekali berzikir di situ di Raudhah gitu. Nah setelah itu 3 hari kemudian baru open close Bapak Ibu, mulai dibatasi dan nanti setengah jam atau seperempat jam coba dikasih garis itu oleh askar, kita masuk sholat dulu 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, kemudian rakaat keduanya setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Ibu silakan berdoa. Dan nanti kalau dioyak-oyak askar ben ora disenggol-senggol, sujudnya dilama-lamain kayak gitu. Doa kan perpanjang doa ketika sujud ya Bapak Ibu. Gitu. Nanti udah askar ya rada brek sithik ora apa-apa lah gitu ya. Habis itu doa biar tambahkan lagi karena kesana itu tidak gampang. Artinya orang tidak harus kaya, tetapi yang dimampukan oleh Allah gitu. Karena banyak orang kaya yang banyak juga yang belum ke sana gitu. Karena apa? Keterbukaan hati itu adalah hidayah. Dan hidayah itu yang perlu. Dan hidayah harus dijaga gitu. Semoga mabrur selamanya dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mohon maaf kekurangannya. Pas ini jam 7:02 kok pas jam 7:02. Mohon maaf Ustaz Gofar ini menar 2 menit gitu ya. Kami akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Mulyono yang telah mengisi di sesi pagi doa keluar Mekah. Berarti sampun badhe kondur nih kok. Nah, nggih. Kondur haji nih kok. Sudah keluar Mekah. Alhamdulillah Bapak Ibu, rangkaian doa-doa yang disampaikan setiap pagi ini mudah-mudahan nanti di sana memudahkan ibadah panjenengan. Meskipun ini sudah sampai doa keluar Mekah, tapi nanti masih ada rangkaian doa yang lain. Karena di sana waktunya panjang, selain ibadah haji, panjenengan nanti juga ada ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam para sahabat, ada doa-doa yang lainnya yang itu juga sangat penting dan perlu untuk dipraktekkan nanti. Maka dari itu ini bukan akhir ya, ini belum berakhir, doanya masih banyak, amalannya masih panjang. Dan insya Allah ini nanti akan disambung oleh Ustadz Abdul Gofar yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah juga pengurus ketua bidang organisasi dan keanggotaan Amal Syuhada, sekaligus membawahi relawan, barisan relawan gitu. Masya Allah beliau pensiun dari anggota dewan jadi komandan relawan di Amal Syuhada. Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi Ustadz Abdul Gofar perlu kami sampaikan. Kemarin sudah mungkin disampaikan sekilas terkait dengan